Shalom saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dan kasih Kristus selalu memenuhi hari-hari kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Menyikapi Wabah Corona. Mari saudaraku, kita satukan hati untuk mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kini kami kembali datang untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami untuk mampu memahami kehendak Tuhan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Beri kami kekuatan juga untuk melakukannya Tuhan, supaya firman-Mu membuat kami menjadi berkat bagi siapapun. Inilah doa kami ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia saat ini sedang berada dalam bencana akibat wabah virus corona. Hampir semua segi kehidupan manusia mengalami imbasnya. Perekonomian dunia terpuruk, geliat pariwisata pun lesu. Kepanikan terjadi di mana-mana. Begitu banyak orang yang lalu memborong masker, hand sanitizer, dan sembako. Pokoknya dunia jadi super repot. Sesungguhnya saudaraku, ketakutan adalah reaksi yang wajar. Walau tingkat mortalitas virus corona hanya 2%, yang sangat jauh kalau dibanding dengan kasus SARS pada tahun 2002-2003 yang hampir 10%. Namun ketakutan umat manusia kali ini dianggap melebihi dari kasus-kasus yang sama di masa lalu. Salah satu anjuran pemerintah Indonesia adalah agar warga beribadah di rumah masing-masing, sehingga setiap orang bisa saling menjaga jarak demi memutuskan rantai penyebaran wabah virus corona ini. Sebagian komunitas gereja lalu mengambil langkah meniadakan untuk sementara pertemuan-pertemuan ibadah. Namun sikap ini kemudian menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan orang Kristen sendiri. Sebagian ada yang protes karena dianggap sikap meniadakan pertemuan ibadah sebagai sikap yang tak beriman. Mengapa harus takut, kata mereka? Kalau kita sungguh-sungguh beriman, maka percayalah, gereja akan kebal terhadap virus corona. Demikian tambah mereka. Tetapi saudaraku, bagaimana kata Alkitab terhadap persoalan ini? Tuhan Yesus pernah bersabda saudaraku dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Yang demikian berbunyi, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sesungguhnya ini merupakan kerinduan hati Tuhan Yesus dan Sang Bapa, bahwa tempat-tempat beribadah secara fisik tidak lagi memiliki makna dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, keintiman kita dengan Tuhan bukan terletak pada tempat di mana kita beribadah, melainkan terletak pada hati dan sikap hati kita yang beribadah. Dan jika kerinduan Tuhan Yesus itu terwujud, maka nubuatan dalam Yeremia 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya dalam batin umatnya dan menuliskannya dalam hati mereka, sungguh-sungguh digenapi. Saudaraku, kedua bagian Alkitab yang saya kutip tadi, yaitu Yohanes 4 ayat 23 hingga 24 dan Yeremia 31 ayat 31 hingga ayat yang ke-34, memperlihatkan bahwa pertama, ibadah di rumah bukan sebuah penyimpangan, apalagi kalau itu dianggap sebagai tanda tidak atau kurang beriman. Yang kedua, dengan menghindari pertemuan ibadah setidaknya untuk sementara ini, maka paling kurang ada dua hal
yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita menyatakan dukungan kepada pemerintahan Indonesia yang sah, yang sekaligus kita selama ini mengimaninya sebagai wakil Allah. Yang kedua, ini menyatakan bahwa kita ikut serta dalam upaya dunia memutuskan rantai penyebaran virus corona, sehingga gereja dan kita sekalian sedang menunjukkan bahwa kita juga ikut menjaga kelestarian kehidupan manusia di muka bumi ini. Ya, untuk sementara kita tidak usah mencari Tuhan di Yerusalem atau di Vatikan, di dalam gereja atau di mimbar-mimbar dan altar-altar suci gereja. Kita tidak usah mencari Tuhan untuk sementara dalam perjumpaan-perjumpaan persekutuan atau melalui jabat tangan presbiterial, melainkan carilah dan jumpailah Tuhan di dalam keheningan, di dalam kesendirian, di dalam rumahmu sendiri, bahkan di dalam hati yang suci dan kudus yang diperuntukkan bagi Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menggerakkan saudara untuk tetap menunjukkan kualitas iman yang sesungguhnya, yang pada gilirannya dapat menjadi berkat bagi sesama. Sampai jumpa dalam renungan firman Tuhan yang berikut melalui channel Suara Sobat ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.